Menolong orang yang terkena riba itu sama saja ikut melakukan riba. Ini saya ceritakan dari kisah nyata, mungkin juga bisa terjadi pada siapa saja, hanya agar jadi pelajaran. Bukan maksud saya untuk menyebar aib orang, jadi tidak saya buka nama orangnya siapa namanya, hanya bertujuan saja cerita ini dijadikan pelajaran. Saya beri judul, menolong orang yang terkena riba itu sama saja ikut melakukan riba. Atau perumpamaan, maaf saya buat contoh vulgar, karena biasanya kalau dibuat contoh tidak vulgar itu susah untuk paham, tapi kalau dibuat contoh vulgar itu langsung paham. Contoh, membantu ikut memegangi perempuan yang akan diperkosa, itu nilainya ikut memperkosa, walau tidak ikut memperkosa. Misal ada seorang lelaki sedang mau memperkosa perempuan di pojok gang, kamu sebagai lelaki lewat, kamu lihat dia lelaki yang mau memperkosa itu kesusahan berjeli celana dalam perempuan yang mau diperkosa. Karena perempuan yang mau diperkosa keroncalan kakinya, jadi susah dilepas celana dalamnya. Lelaki yang mau memperkosa melihatmu lewat, lalu minta tolong padamu untuk membantu memegangi kaki perempuan yang diperkosa, agar yang mau memperkosa bisa membuka celana yang mau diperkosa, dan bisa dengan mudah memperkosa dengan lancar. Lalu kamu timbul kasihan, maka niat membantu, apa ada kayak gitu, orang akalnya soak kali. Zaman akhir ini otak orang banyak yang selalu salah menempatkan mana yang benar mana yang salah. Jangankan hanya memperkosa, mengebom Palestina saja yang jelas membunuh, banyak orang yang mendukung Israel. Kurung tutup, lalu kamu membantu memegangi kaki perempuan yang diperkosa, maka perempuan itu diperkosa dengan lancar, bahkan bisa diperkosa berkali-kali, sampai diperkosa berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan kamu karena kasihan, dengan senang hati ikut memegangi dan membantu memegangi kaki perempuan yang diperkosa. Dan selama bertahun-tahun itu kamu tak pernah sekalipun ikut memperkosa, tapi kamu rajin membantu orang yang memperkosa dengan memegangi kaki perempuan yang diperkosa, agar yang memperkosa itu bisa memperkosa dengan mudah, karena bantuanmu. Itu pun kamu membantu karen kasihan, sungguh mulia dirimu, membantu orang yang kesusahan, itu dalam pandanganmu, dan kamu merasa dirimu itu banyak sekali amal ibadahnya karena membantu orang yang kesusahan, yaitu lelaki yang kesusahan mau memperkosa. Semoga paham. Nah, orang yang membantu orang yang melakukan riba, mau bayar hutang riba itu susah, gak punya uang, lalu kamu pinjami uang untuk membayar utang ribanya, itu seperti contoh di atas, seperti lelaki yang membantu memegangi kaki perempuan yang mau diperkosa, agar lelaki yang mau memperkosa itu lancar memperkosa tanpa halangan, lancar, selamat, berkah. Jika pikiranmu masih waras, bersalahkah membantu lelaki yang mau memperkosa perempuan? Dengan memegangi kakinya perempuan yang mau diperkosa, kamu jawab tak salah, harus bantu, yo wajar, wong otakmu sudah owah, kamu menganggap benar sekalipun, syariat atau hukum Allah tetap menganggapmu salah. Itu umpama ada orang masuk neraka, kamu menolongnya dengan ikutan masuk neraka. Tak peduli kamu beralasan kasihan, beramal soleh, atau beralasan kamu melakukan rasa kemanusiaan,
Iblis juga dulu melakukan dosa dengan alasan-alasan kebenaran menurut iblis. Menurut iblis yang dilakukan itu suatu kebenaran, tak mau menyembah Adam, karena tak mau menduakan Allah, jadi hanya menyembah Allah. Benarkan alasan iblis. Di dunia ini kita itu diciptakan oleh Allah, jadi yang menjadi hukum itu perintah dan larangan Allah. Jadi pendapatmu, atau siapapun selain Allah, itu bukan suatu kebenaran, walau kamu merasa benar, itu dasar hidup. Karena cerita ini, yang mau saya ceritakan soal riba, dan saya sering dimintai membantu orang yang terkena riba. Dia minta bantuan agar saya membantu membayar ribanya, tapi saya tak pernah mau. Dosa orang melakukan riba, itu nilai keberlangsungannya sama dengan pahala sabar. Orang sabar karena difitnah, dihujat, dicaci, atau dizolimi, itu pahalanya berlangsung setiap waktu. Entah orangnya duduk, berjalan, tiduran, maka akan dapat pahala sabar terus selama dia masih difitnah, dizolimi. Sama dengan dosa melakukan riba itu berterusan, orangnya berdiri, duduk, tiduran, jalan-jalan, tetap dapat dosanya riba, selama dia masih menanggung riba. Cerita, ada seorang perempuan namanya A, muda, masih perawan. Suatu ketika dia jalan-jalan, digodalah dia oleh lelaki di jalan. Lelaki yang menggoda menaiki motor baru. A ini langsung menanggapi ketika digoda A, karena melihat motornya, tak tahu bahwa motor lelaki ini adalah motor kreditan, yang baru ambil kredit dari dealer. Karena kepincut dari melihat motor yang masih baru ini, perempuan itu pun akhirnya mau digoda laki-laki itu. Mungkin dijanjikan nanti motor itu akan diberikan, dan A ini mungkin mengira motor lelaki bukan kreditan, juga mengira lelaki itu punya motor pasti lelaki kaya. Perempuan ini dengan mudahnya menyerahkan diri. Akhirnya hamil, dan untuk menutup aib, keduanya dinikahkan, dan memang motor lelaki diserahkan ke A. Dan lelaki itu ternyata hanya buruh bangunan, dan motornya ternyata motor kreditan. A yang bukan perempuan punya pekerjaan, untuk setoran kredit motor jelas tak mungkin punya uang, sedang suaminya hanya buruh tukang batu, yang gajinya kecil, untuk makan sebulan saja tak cukup. Maka akhirnya cari hutangan untuk melunasi motor yang diberikan oleh suaminya. Mungkin jika saat itu motor dijual, lalu hasil penjualan motor dipakai melunasi cicilan kreditan motor, mungkin tak akan makin parah. Tapi karena dia juga gengsi, karena sudah bicara tinggi kalau calon suaminya punya motor dan motor akan diberikan padanya, dan ternyata motor kreditan, ya sudah akhirnya untuk membayar motor kreditan, apun ngutang ke bank kredit lagi, sedang hutang juga berbunga, maka hutang makin banyak, bahkan gara-gara motor. Misal rumah sawah sia sekarang jika dijual semua juga tak akan bisa menutup hutang yang terus beranak. Anaknya beranak lagi, cucunya juga beranak. Akhirnya hutang seperti tumbuhan liar yang siang malam terus tumbuh. Dipikir makin rumit, gak dipikir. Tiap hari dikejar-kejar tukang nagih hutang, sampai harus lari ke sana kemari untuk menghindari penagih hutang. Jadi terjadinya kerumitan itu awalnya dari hal yang sepele. Hal ini bisa terjadi kepada siapa saja. Ingat, lebih baik hidup miskin tak punya apa-apa,
tapi kita masih punya Allah. Allah itu yang memberi nafas kepada kita, juga yang memberi badan, ruh, jasad, nyawa, hidup, juga yang akan memberikan rizki. Lebih baik miskin, doa kita selalu diijabah Allah, masih ada tempat bergantung, dan Allah itu maha kaya, daripada kita ditolak semua oleh Allah. Hiduplah yang wajar, gak usah neko-neko, merasa cukup dengan yang kita punya, selalu menjaga hubungan kita dengan Allah. Kalau ingin kaya banyak-banyak sedekah, jauhi semua yang dilarang Allah, termasuk riba, yang dilarang Allah itu, selamanya akan tetap dilarang, walau semua orang melakukan atau sudah banyak orang yang melakukan. Allah itu sudah menjamin rizki kita, kalau kita tak pernah melanggar yang dilarang, dan selalu menjalankan yang diperintah, maka tak kerja pun Allah akan memberi rizki kita, akan mencukupi kita. Yang membuat kita rizki susah, yang menghalang-halangi kita dapat rizki itu karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Orang itu hidup di susah-susah sendiri, tak pernah Allah menyusahkan hamba-hambanya. Jadi hamba Allah itu gampang, hidup itu gampang, ojo dingel-ngel, hidup di dunia ini itu mudah, dan Allah memberikan kemudahan, janganlah disusah-susah, atau kamu buat susah sendiri. Kisah mengurus jamaah. Kebanyakan murid yang baru, saya lihat keluhannya kebanyakan terjebak keluhan riba, dan banyak hutang yang tak bisa bayar. Sedikit cerita, saya itu sejak tahun 2010 sama sekali tidak kerja, pengangguran, gak punya sawah, gak punya penghasilan apapun, saya hanya punya Allah, tempat saya bergantung. Saya tidak mengharapkan kepada manusia manapun, hanya Allah tempat saya bertawakal, tidak ada yang lain. Sekitar tahun 2011 akhir, saya diserahi mengurusi jamaah zikir oleh guru saya, awalnya hanya daerah Banten, sementara waktu itu saya sendiri punya jamaah di rumah saya Pekalongan. Di Pekalongan waktu itu pertemuan zikir akbar 2 kali sebulan. Saya yang tak punya pendapatan apa-apa, harus menjamu jamaah zikir. Satu pertemuan saat itu sekitar 5 juta, dan di Banten habis 7-8 juta belum transportnya ke sana. Totalitas saat itu sebulan habis 20 juta, awalnya pontang-panting. Apa saja yang saya punya saya jual untuk mengurus jamaah, tapi kemudian setelah aset saya habis, saya sempat bingung juga, karena untuk mengurusi jamaah Banten kalau saya tidak mengurusi jelas saya akan disalahkan banyak orang, sementara saya tidak punya uang sama sekali, paling juga punya uang hanya untuk bisa berangkat dan pulang. Rupanya Allah menguji keteguhan saya tetap berangkat walau tak bawa uang, padahal jamaah semua sebanyak 200 sampai dengan 300-an orang. Saya berangkat saja, aneh kadang waktu perhentian bus malam, karena memang naik bus malam, misal di perhentian bus Indramayu, untuk sholat dan istirahat. Ada orang yang tidak saya kenal, datang mencari tempat duduk saya, lalu menyerahkan amplop. Gak mungkin kan orang tahu tempat duduk saya dalam bus, orangnya hanya bilang titip, sambil cepat keluar dari bus, dan saya masih kaget, belum nanya saya lihat sudah tidak ada, dan di amplop itu uang sesuai pengeluaran dana untuk zikir di Banten, sekitar 5-6 juta. Itu tak terjadi sekali saja, karena memang saya gak punya dana untuk mengurusi jamaah di Banten.
tapi saya sudah diperintah guru saya, ya saya laksanakan apa perintahnya. Jadi di Banten itu saya belanja dari semua lauk, beras, dan semua keperluan masak. Lalu saya masak sendiri. Sore masakan matang, mempersiapkan makan, menggelar karpet, dan memimpin jamaah. Semua saya lakukan sendiri, tidak ada yang mau membantu. Pengalaman soal menerima amplop itu ada yang ketika saya sampai di pertigaan Pandeglang jurusan Labuan. Belum juga ada amplop yang diberikan Allah. Kalau saya masuk ke jurusan Cipacung nanti keluarnya susah, karena tidak ada kendaraan dari dalam kampung. Saya duduk kayak orang linglung, karena belum ada uang untuk mengurusi jamaah. Biasanya sampai Pandeglang saya langsung belanja. Itu mau belanja juga gak ada uang, duduk bingung, sampai hampir setengah jam. Tiba-tiba ada bus Labuhan berhenti, seseorang turun, lari ke saya, lalu menaruh amplop di tangan saya, lalu dia lari lagi, masuk bus yang nunggu langsung bus jalan lagi. Saya bengong, dan saya buka amplop sesuai isi kebutuhan, karena pengalaman seperti itu sudah tiap ke Banten, berbagai bentuknya. Saya jadi ndak khawatir lagi walau tak bawa uang untuk mengurusi jamaah di Banten. Tahun 2013 malah guru saya menambah amanah. Selain Pekalongan dan Banten saya ditambah mengurusi makan jamaah di Jepara dan di Kudus. Saya yang tak punya pendapatan apa-apa bro, dipasrahi ngurusi jamaah sampai 5 tempat selama sebulan. Apa saya mengeluh? Gak sama sekali. Saya siap laksanakan. Saya harus sedia dana setidaknya 50 juta sebulan. Karena harus wirawiri, waktu mepet jadi saya putuskan menyewa mobil rental, biar mudah mengatur perjalanan. Karena di lain tempat kan belum ada peralatan masak, maka saya atur inisiatif dari rumah saya di Pekalongan, membawa makanan beku dan saya sedia ompreng besar di mobil plus kompor, dan semua peralatan. Jadi bumbu matang, tapi dibekukan. Jadi sampai tempat acara tinggal memanaskan. Alhamdulillah rizki saya lancar, tak pernah saya kekurangan. Malah bisa beli mobil sendiri jadi tidak menyewa lagi. Saya yang tak kerja saja bisa beli mobil sendiri, beli motor sendiri. Itulah kekuatan sedekah. Sedekah itu seperti menanam pohon di surga, dan buahnya kita petik di dunia. Satu pohon kita tanam akan menumbuhkan ribuan buah kelipatan tergantung kita ikhlasnya seberapa. Jika ingin hutang cepat lunas, sedekah. Allah itu menyuburkan sedekah, khususnya sedekah kepada orang yang zikir. Karena jika yang kita beri makan itu 200 orang, maka kita seperti zikir dan berdoa dengan 200 orang, otomatis. Jadi efeknya biasa langsung dirasakan ketika kita selesai zikir berjamaah itu, uang kita langsung berlipat. Soal bagaimana caranya berlipat itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Sedikit saya beri bocoran, untuk zikir itu Allah menyiapkan ratusan triliun malaikat, untuk melipat gandakan rizkinya orang yang sedekah itu, jadi memasukkan ke rekening-rekening yang ikut transfer. Saya bercerita, karena saya merasakan sendiri. Sang Kiai